untuk Rasulullah, kita berkumpul untuk Rasulullah, apa yang kita perbuat untuk Rasulullah. Sanes mendatangi Habib Husin, sanes mendatangi Majelis Ar-Ridwan, saya datang untuk Rasulullah. Itu yang penting kita tanamkan dalam hati. Penting majelis niku dibetot ten daleme manah, digawa tok jero perasaan ingkang panjenengan saged merasakan ruhaniyah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek tiyang niku manahe resik, niate tulus, ketika masuk ke dalam majelis merasakan bau wangi Nabi Muhammad. Ini bisa dirasakan, contohnya diantaranya adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Imamul Husain radhiyallahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Sayyidina Husain niki cucu kesayangan Nabi Muhammad. Beliau seringkali melihat Nabi Muhammad berceramah. Lek Kanjeng Nabi pidato, Kanjeng Nabi ceramah niku dipirengaken, dideleng, dihayati, didelok. Maka ketika sampai di rumah ditirokno, Rasulullah niku gasak gaya-gayane, cara berdirinya, cara duduknya, cara jalannya mengikuti Nabi Muhammad. Cara bicaranya, bagaimana intonasi, nada-nada Rasulullah berbicara ditirukan semua. Pada saat itu beliau masih berusia 4 tahun. Sayyidina Husain masih berusia 4 tahun. Setelah mendengar khutbah Rasulullah, mendengar mau'idah Rasulullah, langsung berlari pulang menghafal semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan membutuhkan kecerdasan, gua kudu pinter. Tidak harus cerdas, tidak harus pandai, cukup dengan membawa hati yang bersih, niat yang tulus. Makanya diriwayatakan anak umur 4 tahun, tasik balita, sangat kecil, masuk ke dalam rumah, disambut oleh ibunya Sayyidina Fatimah Zahra dan langsung mempraktekkan bagaimana Nabi Muhammad numpak kursi dipraktekno. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis dihafal. Maka kabar ini pun disampaikan kepada Rasulullah. Wahai ayahku, Rasulullah yang menyampaikan adalah putrinya Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sing istri-istri niki, para nisa, para perempuan nanti berkumpul bersama Sayyidina Fatimah Zahra. Amin ya rabbal. Sarate kudu netepi syariat dan nutup jilbab dan tidak berkumpul kepada mahramnya. Sebab mangketan akhirat niku ada suara, ya ma'asyiral mahsyar, hei penduduk mahsyar, pejamkan mata kalian, tundukkan mata kalian, tundukkan anggota tubuh kalian, dikongkon bungkuk kalih malaikat Jibril. Disebutkan fa inna Fatimah binta Muhammad tadkhulul jannah. Seluruh kaum laki-laki diperintahkan memejamkan mata, seluruh kaum laki-laki diperintahkan menundukkan kepala, karena putri Rasulullah Fatimah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sing dek burine itu orang-orang yang mau mengikuti Sayyidina Fatimah Zahra, sing gelem nutup aurat, yang mau memakai jilbab, sing gelem taat ambek bojone, maka mereka berhak mengiringi Sayyidina Fatimah Zahra. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir maupun yang tidak hadir nanti dikumpulkan bersama Sayyidina Fatimah Zahra. Amin ya rabbal. Lajeng disampaikan kalih Sayyidina Fatimah, ya Rasulullah, engkau tidak tahu bagaimana pandainya cucumu
cucumu wahai Rasul Sayyidina Husain, menirukan gayamu berceramah, menirukan bagaimana intonasi nadamu. Apakah seperti itu? Iya, lihatlah kalau tidak percaya. Maka ketika Rasulullah ceramah, Sayyidina Husain pulang sebagaimana biasa ingin menirukan Rasulullah dan dibuntuti oleh Nabi Muhammad, dibuntuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti. Maka dipersiapkan meja. Sayyidina Husain sudah mulai diam. Ayo nak, naik ke atas meja seperti biasa, engkau berceramah sebagaimana kakekmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada akhirnya Sayyidina Husain pun terdiam. Ayo nak ceramah, terdiam beliau. Wahai ibu, tubuhku gemetar, aku tidak bisa berbicara apapun. Kenapa engkau gemetar? Karena yang di balik dinding ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti, merasakan kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud dengan dzauq, ngeroso. Kalau kita hadir di tempat ini untuk Rasulullah, kita berkumpul untuk Rasulullah, apa yang kita perbuat untuk Rasulullah, maka tiada lain tujuan kita hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula suwun sangat yang setiap menghadiri majelis, niatkan hati kita mendatangi Rasulullah. Sanes mendatangi Habib Husain, sanes mendatangi majelis Ar-Ridwan, saya datang untuk Rasulullah. Itu yang penting kita tanamkan dalam hati, sehingga ketika kita masuk dalam majelis ini membawa hidayah dari Allah, merasakan ruhaniyah kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya benar-benar berduka apa yang terjadi kepada saudara kita Mas Imam. Kemarin sempat mendapatkan ujian dari Allah, dipukul oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sampai saat ini masih sakit. Dan beberapa orang saya tanya menjawab, Beb, itu kan jamaah kober, Syekhermania, bukan majelis Ar-Ridwan. Kenapa kalau bukan majelis Ar-Ridwan? Syekhermania adalah saudara kita, Ahbabul Mustafa saudara kita. Kita semua ini adalah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, apa yang kita rasakan, yang pedih, sulit, sakit di dalam kehidupan, juga dirasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lek wonten teman kita yang lain, meskipun bukan satu majelis dengan kita, tapi tetap mereka adalah saudara kandung kita. Tanya pula, lalu kenapa kok harus banyak majelis, Beb? Kok enggak dijadikan satu? Maka saya jawab, setiap majelis punya manajemen sendiri-sendiri. Ada majelis yang memperbolehkan ngerokok, ada majelis yang memperbolehkan jadi satu laki-laki perempuan, ada majelis yang boleh untuk berkampanye, didatangi capres atau cawapres, ada. Tetapi majelis Ar-Ridwan diadakan, ini tujuannya bukan mengkotak-kotak. Kita punya uslub sendiri, kita punya metode sendiri, bentuk dakwahnya sendiri, sebagaimana yang diajarkan oleh guru besar kita Al-Kutub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mangkane ten majelis niki mboten pareng beto bendera partai politik,
tidak pula diizinkan untuk berkampanye, tidak pula diizinkan untuk mencari sponsor, njaluk sumbangan, gak oleh, haram. Tidak boleh juga meminta-minta proposal, gak oleh. Ini manajemen sendiri. Bukan berarti dengan Ahbabul Mustafa berbeda, bukan lagi berbeda dengan Nurul Mustafa. Kita semuanya sama, tapi metode penyampaiannya berbeda-beda. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dan tidak menjadi kita ini berbeda. Untuknya mengevaluasi apa yang terjadi kepada saudara kita. Inilah yang dimaksud dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali tercerai-berai, berpisah dari jamaah. Jangan sesekali kita berdakwah sendirian. Ajaklah saudara, orang tua, kerabat untuk masuk ke dalam majelis. Semakin besar majelis ini, kita semakin punya kekuatan. Dikai contoh mbek Gusti Allah, iku lek seandainya sing tok dhuwur trek iku wong 50, wani napa mboten? Wani napa mboten? Wedi. Wis sambune kecing, wanine ngembut. Nggih to? Mereka itu orang-orang musuh kita. Musuh kita itu kecil, cilik-cilik, licik-licik, cilik-cilik, tapi mereka bersatu. Mereka bersatu menjadi kuat. Kita ini besar, banyak jamaahnya, tetapi bercerai-berai, terkotak-kotak. Ini yang dimaksud dengan Nabi Muhammad, fa inna yadallah bil jamaah, bahwa bantuan Allah, bahwa tangan Allah dengan kita berkumpul dengan jumlah yang besar. Makanya ajak kita untuk berorganisasi, berkumpul, kuat, nek akeh bolone niku kuat. Jangan sesekali kita keluar untuk berdakwah dengan sendiri-sendiri, tetapi berjamaah. Kira-kira lek aku ceramah dhewean sing teko wong papat, panggunge sakmene gedine gawe son ngene, sing teko wong papat, tuwek kabeh, ngewantuk kabeh ngene, boten lucu. Dan akhirnya apa? Dicemooh banyak orang. Karena memang ini keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.